Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semoga tetap semangat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai kestabilan unsur. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu agar nanti bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan ke depannya. Sudah siap? Baik, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu ikatan kimia kestabilan unsur. Nah, di sini kompetensi dasarnya membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, tujuan pembelajaran yaitu nanti siswa diharapkan mampu mengetahui atau memahami mengenai kestabilan suatu unsur. Nah, di sini saya ada contoh dua gambar, bandingkan mana yang lebih stabil. Yang kiri ini gambar orang sendiri, yang kanan gambar orang berpasangan. Nah, bandingkan mana yang lebih stabil. Nah, gini ya, saya analogikan, yang kiri itu orang sendirian atau orang tidak berpasangan. Nah, biasanya kalau orang sendiri itu kan merasa tidak stabil kan, apa-apa serba sendiri, tidak ada teman, jadi tidak stabil ya. Nah, untuk yang gambar yang sebelah kanan itu gambar orang berpasangan. Biasanya kalau orang berpasangan itu kan berarti ada teman untuk berbagi cerita atau mengerjakan tugas juga bersama-sama, jadi cenderung lebih stabil yang berpasangan. Nah, sama halnya dengan unsur-unsur di alam. Nah, unsur-unsur di alam itu cenderung stabil apabila ia berikatan. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya saya ada contoh. Di sini ada unsur natrium. Nah, bisa kalian lihat kalau unsur natrium itu berdiri sendiri, unsur tersebut akan cenderung reaktif karena unsur natrium merupakan golongan 1A. Nah, golongan 1A sendiri bersifat reaktif. Kalau unsur natrium bercampur dengan air, yaitu akan menyebabkan ledakan. Ada lagi unsur Cl atau gas klorin. Di sini gas klorin berwarna kuning kehijauan. Nah, gas klorin ini sifatnya sangat beracun. Namun, ketika kedua unsur ini berikatan, yaitu unsur Na dan unsur Cl berikatan, maka akan membentuk suatu NaCl atau suatu garam dapur yang bahkan bisa kita manfaatkan, yaitu untuk memasak, bisa digunakan untuk makan, jadi banyak manfaatnya ya. Nah, seperti itu contoh-contoh ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik suatu atom-atom untuk membentuk senyawa yang bersifat stabil. Nah, di sini tahun 1916 Gilbert and Lewis dan Langmuir mengemukakan bahwa unsur golongan gas mulia atau golongan 8A seperti helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon itu cenderung untuk sulit berikatan karena ia telah memiliki susunan elektron yang stabil. Nah, bagaimana susunan konfigurasi elektron stabil dari gas mulia? Di sini sudah ada tabelnya. Suatu unsur dikatakan stabil apabila elektron valensinya berjumlah 2 atau yang disebut kaidah duplet, atau elektron valensinya berjumlah 8 atau yang disebut kaidah duplet. Nah, dari konfigurasi gas mulia seperti pada tabel ini, bisa kita lihat bahwa helium, argon, kripton, xenon, dan radon memiliki
elektron valensi berjumlah 8 yang biasa disebut dengan konfigurasi penuh atau konfigurasi oktet. Nah, sedangkan untuk unsur He memiliki elektron valensi 2 yang biasanya disebut dengan konfigurasi duplet. Nah, unsur-unsur selain gas mulia dapat mencapai kestabilan dengan cara membentuk ikatan agar dapat menyamakan dengan konfigurasi elektron gas mulia. Yaitu dengan cara apa? Ada 3 cara, yaitu dengan cara melepaskan elektron, menggunakan elektron bersama-sama, dan menangkap elektron. Nah, untuk yang pertama yaitu dengan cara melepas elektron sehingga membentuk ion bermuatan positif atau kation. Nah, biasanya atom-atom dengan elektron valensi 1, 2, dan 3 itu cenderung untuk melepaskan elektron. Di sini sudah ada contohnya yaitu unsur Li dengan konfigurasi elektron 2 dan 1, jumlah elektron valensi 1. Nah, unsur Li mempunyai elektron valensi 1 sehingga ia lebih cenderung untuk melepaskan satu elektronnya membentuk ion Li+. Seperti dilihat pada gambar. Nah, untuk cara kedua yaitu menerima elektron valensi sehingga membentuk ion yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan anion. Nah, biasanya atom-atom dengan elektron 5, 6, dan 7 cenderung untuk menerima elektron. Nah, di sini sudah ada contohnya unsur N dengan konfigurasi 2, 5 memiliki elektron valensi berjumlah 5. Nah, unsur N dengan elektron valensi 5 cenderung untuk menerima 3 elektron membentuk ion N3-. Nah, untuk yang selanjutnya, cara 3, memasangkan elektron membentuk pasangan elektron ikatan dengan unsur-unsur yang sejenis maupun yang bukan sejenis. Di sini ada contoh atom karbon dengan elektron valensi 4, konfigurasi elektron 2, 4. Untuk mencapai suatu kestabilan, atom karbon membentuk 4 pasangan elektron dengan 4 atom hidrogen, membentuk senyawa CH4. Nah, dari sini apakah ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, untuk sekarang coba kalian buka LKPD yang sudah saya berikan. Nah, di situ sudah ada soal-soal. Silakan bisa dikerjakan LKPD-nya dengan baik ya. Nah, berhubung waktunya sudah habis, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Nah, dari pembelajaran tadi bisa disimpulkan bahwa konfigurasi elektron gas mulia itu cenderung stabil karena memiliki elektron valensi oktet atau elektron valensi 8 dan elektron valensi 2 atau yang disebut dengan duplet. Nah, untuk yang selanjutnya, unsur-unsur lain yang cenderung mencapai kestabilan elektron, konfigurasi yang stabil, maka ada 3 cara, yaitu dengan cara melepaskan elektron, menerima elektron, dan memakai elektron bersama-sama. Nah, sudah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.